Bab 6. Pelapisan-pelapisan sosial. Stratifikasi sosial. H. Mobilitas sosial. Social mobility. 1. Pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Dengan gerak sosial atau social mobility diartikan sebagai suatu gerak dalam struktur sosial, social structure, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat daripada hubungan antara individu dalam kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Apabila, misalnya, seorang guru kemudian pindah dan beralih pekerjaan menjadi pemilik toko buku, maka dia melakukan gerak sosial. Juga apabila seseorang yang semula mendapat gaji bulanan sebesar Rp50.000, kemudian pindah pekerjaan karena tawaran dengan gaji yang lebih tinggi, maka dia melakukan pula suatu gerak sosial. Proses tadi tidak saja terbatas pada individu-individu saja, akan tetapi mungkin juga pada kelompok-kelompok sosial. Misalnya, suatu golongan minoritas dalam masyarakat berasimilasi dengan golongan mayoritas. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Dengan gerak sosial yang horizontal dimaksudkan sebagai suatu peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya adalah seseorang yang beralih kewarganegaraan, beralih pekerjaan yang sederajat, atau mungkin juga peralihan atau gerak dari objek sosial, seperti misalnya radio, mode pakaian, ideologi, dan lain sebagainya. Dengan adanya gerak sosial yang horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu objek sosial. Dengan gerak sosial yang vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat, sesuai dengan arahnya. Maka terdapat dua jenis gerak sosial yang vertikal, yaitu naik, social climbing, dan yang turun, social sinking. Gerak sosial vertikal yang naik mempunyai dua bentuk utama, yaitu A. Masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan mana telah ada. B. Pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut. Demikian gerak sosial vertikal yang menurun mempunyai dua bentuk utama, yaitu A. Turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya, dan B. Turunnya derajat sekelompok individu-individu yang dapat berupa suatu disintegrasi dalam kelompok sebagai kesatuan. Kedua bentuk tersebut di atas dapat diibaratkan sebagai seorang penumpang kapal laut yang jatuh ke laut dan seterusnya, sebagai kapal yang tenggelam bersama seluruh penumpangnya atau apabila kapal itu pecah. 2. Tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak-gerak sosial terutama untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal kelanggengan dan keluasan struktur sosial suatu masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain, para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan yang merupakan objek dari suatu persaingan. Semakin seimbang kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan tersebut dan semakin besar gerak sosial, maka itu berarti bahwa sifat sistem berlapis-lapis dalam masyarakat semakin terbuka. Pada masyarakat-masyarakat berkasta yang sifatnya tertutup, hampir tak ada gerak sosial yang vertikal, oleh karena kedudukan seseorang telah ditentukan sejak dia dilahirkan. Pekerjaan apa yang akan dilakukannya, pendidikan apa yang akan diperolehnya, dan seluruh pola-pola hidupnya telah diketahui sejak dia dilahirkan, oleh karena struktur sosial masyarakatnya yaitu kastanya tidak memberikan peluang-peluang untuk mengadakan perubahan-perubahan. Dalam sistem berlapis-lapis yang bersifat terbuka, kedudukan apa yang hendak dicapai, semuanya terserah pada usaha dan kemampuan si individu. Memang benar bahwa anak seorang pengusaha misalnya mempunyai peluang-peluang yang lebih baik dan lebih besar daripada anak seorang tukang sapu jalan. Akan tetapi, kebudayaan dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan-kemungkinan bagi anak si tukang sapu untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan yang semula dipunyainya. Bahkan sebaliknya, sifat terbuka dalam sistem berlapis-lapis dapat mendorong dirinya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih terpandang dalam masyarakat. Namun demikian, kenyataan tidaklah seideal hal itu. Oleh karena dalam masyarakat tentu ada hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan.
misalnya dari birokrasi, dalam arti yang kurang baik, soal biaya, kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, dan lain sebagainya. 3. Beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Gerak sosial yang horizontal, seperti misalnya pindah pekerjaan yang sederajat, perpindahan penduduk, urbanisasi, transmigrasi, dan sebagainya, tidak akan dibicarakan secara panjang lebar, bukan karena gejala tersebut tidak penting, akan tetapi karena gerak sosial yang vertikal lebih penting untuk dijadikan landasan bagi pembangunan. Prinsip-prinsip umum tersebut yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal adalah sebagai berikut. A. Hampir tak ada masyarakat yang sifat sistem berlapis-lapisnya secara mutlak tertutup, yaitu di mana sama sekali tak ada gerak sosial yang vertikal. Suatu contoh adalah masyarakat berkasta di India. Walaupun gerak sosial yang vertikal hampir-hampir tidak tampak, akan tetapi proses tadi pasti ada. Seorang warga kasta Brahmana yang berbuat kesalahan yang besar dapat turun kastanya, atau seseorang dari kasta rendahan dapat naik kasta yang lebih tinggi, misalnya melalui perkawinan. Perusahaan impor-ekspor, travel bureau, dan lain-lainnya. Organisasi-organisasi tersebut memegang peranan penting sebagai saluran gerak sosial yang vertikal. Betapapun ukuran-ukuran yang menjadi dasar sistem berlapis-lapis dalam masyarakat, biasanya orang-orang yang kaya akan kebendaan menduduki lapisan yang tinggi. Gejala ini juga dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional, hal mana sering dihubungkan dengan upacara-upacara adat yang harus dilakukan. Tidak jarang, upacara-upacara adat memerlukan biaya yang besar, dan yang sanggup mengadakannya hanyalah orang-orang yang secara material mampu, dan bahkan hal itu seringkali merupakan status simbol dari yang bersangkutan. Organisasi-organisasi keahlian seperti misalnya himpunan sarjana-sarjana ilmu pengetahuan tertentu, persatuan sastrawan-sastrawan, organisasi para pelukis, dan seterusnya merupakan wadah yang dapat menampung individu-individu dengan masing-masing keahliannya untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Hal itu dapat mengakibatkan seorang pelukis misalnya mendapat nama dan dianggap menduduki lapisan atas dalam masyarakat. Sudah tentu ada saluran-saluran lainnya dalam masyarakat, seperti misalnya perkawinan. Seseorang yang menikah dengan seseorang yang berasal dari lapisan atas dapat ikut naik kedudukannya. Akan tetapi, hal yang sebaliknya juga mungkin terjadi apabila dia menikah dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat.